boleh agak munduran mas. Agak munduran jalan ini mas. Port Sudan ya, Port Sudan itu dibutuhkan waktu selama 16 jam. Kemudian dari Port Sudan ke Jeddah itu mereka membutuhkan perjalanan juga lebih daripada 18 jam dan mereka harus segera diberangkatkan dari Jeddah ke sini. Dan segala kemungkinan itu mungkin akan apa. Tapi kami sudah siap. Dari tadi malam tim kesehatan kita dari pusat krisis kesehatan dengan rekan-rekan dari relawan kemanusiaan sudah mempersiapkan segala sesuatu untuk antisipasi. Dan alhamdulillah tidak ada kesulitan tadi semua tertangani. Untuk pemulangan itu berarti nanti memang skemanya menunggu dari pemerintah daerah atau secara mandiri mereka bisa dapat. Untuk pemulangan karena memang kita butuh pendataan. Karena Bapak Ibu sekalian, mereka ini kan berasal dari berbagai daerah dan rata-rata mereka itu kan pelajar dan mahasiswa. Kita pastikan mereka nanti status mereka dan tempat tinggal mereka ada di mana setelah pulang. Ketika nanti misalnya suasana di Sudan sudah membaik, ya mungkin mereka akan kembali bersekolah atau kuliah, atau kemungkinan mungkin ini akan berkepanjangan. Kita kan harus punya juga rencana bagaimana menangani pendidikan mereka ke depan. Jadi untuk hari ini memang kami belum ada rencana pemulangan. Paling cepat mungkin besok ya, besok siang. Setelah data mereka lengkap kita recording, baik di kementerian lembaga di Kemenlu maupun di pemerintah daerahnya masing-masing. Jadi ini adalah tugas kita bersama supaya pemerintah daerah juga peduli bagaimana nanti memperhatikan dan menangani mereka nanti selama mereka berada di daerah tujuan masing-masing. Setelah di daerah itu juga nanti ada pendampingan lagi bagaimana apa full di sini saja? Untuk penanganan ini sifatnya darurat, seluruhnya nanti akan kami tangani dengan tim klaster TV dan klaster kesehatan. Namun di daerah nanti di RDG itu di suratnya Kemendagri itu sudah menyebutkan apa saja yang harus diperhatikan untuk ditangani di sana. Saya kira ini adalah tugas bersama dengan pemerintah daerah ketika mereka sudah sampai di daerah. Ada yang sudah berencana memulangkan besok, tapi ada juga yang masih menunggu dikumpulkan dulu semua untuk 3 kloter sampai dengan kloter ketiga nanti tiba di sini baru mereka bawa sekalian. Mungkin pertimbangannya supaya lebih irit, lebih efisien dan bisa nanti lebih tuntas. Ada pendampingan psikologis nggak sih Pak yang diberikan ke WNI yang tinggalnya di tengah konflik? Selama di sana sudah dilakukan asesmen oleh tim evakuasi dari tim kesehatan TNI, kemudian dari KBRI Jeddah juga di sana juga sudah melakukan hal itu. Namun karena waktunya singkat di sana dan prosesnya memang bergerak terus, di sini nanti akan kami sempurnakan. Mulai hari ini nanti setelah mereka pendataan kesehatan, nanti mereka nanti akan kita tempatkan di kamarnya masing-masing. Kita juga sudah mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan buat mereka. Nanti ada 1 tower nanti khusus untuk keluarga, ada 1 tower nanti untuk yang bujangan laki-laki, ya, ada 1 tower nanti yang untuk bujangan perempuan. Jadi semuanya kita buat senyaman dan seaman mungkin. Kalau bantuan dari pemerintah apa Pak kepada sejak pemulangan dari sana sampai selain kesehatan dan ini dari kementerian saya kira untuk kali ini itu dulu karena kita kan bertahap ya, karena yang kita hadapi sekarang adalah kondisi ya untuk di sini nanti semua kebutuhan tadi yang Ibu sampaikan. Nanti lebih teknisnya nanti Ibu Direktur nanti akan menjelaskan paket-paket apa saja nanti yang mereka dapatkan dan pelayanan apa saja nanti mereka dapatkan. Kemudian nanti terkait dengan penanganan kesehatan di sini ada Pak Albert nanti akan menjelaskan apa saja nanti akan ditangani nanti dengan kesehatan. Barangkali begitu, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media. Kementerian Sosial khususnya untuk klaster
pengungsian dan perlindungan, kami sudah melakukan seoptimal mungkin untuk pelayanan daripada penanganan evakuasi WNI yang dari Sudan. Yang pertama tentunya kami melakukan pemenuhan kebutuhan logistik, sehingga permakanan itu sudah, atau makan pagi, siang, dan malam itu sudah disiapkan oleh Kementerian Sosial. Tadi sudah disampaikan bahwa ini akan terbagi dalam 3 kloter, dan kloter pertama ini kan 385, kemudian nanti berlanjut kloter kedua dan kloter ketiga, sehingga untuk makan pun sudah kami siapkan sampai dengan 3 kloter. Rencananya kami menyiapkan makan itu sekitar 5 hari, tapi tentunya kami akan menyesuaikan dengan kondisi. Kalau memang ternyata waktunya melebihi 5 hari, tentunya kami akan menyesuaikan. Yang kedua, Kementerian Sosial juga sudah menyiapkan berkaitan dengan perlengkapan mandi. Itu juga karena tentunya kita paham bahwa perjalanan mereka tentunya cukup jauh, dan mungkin barang-barang yang mereka bawa pun juga sangat terbatas, sehingga kita siapkan untuk perlengkapan mandinya. Ketiga, karena tadi juga dari data kita sudah mendapatkan ada bayi, mungkin juga ada balita, sehingga kita memberikan bantuan kids wear juga kepada ibu-ibu yang memang membawa anak-anaknya sendiri. Yang keempat adalah kita juga menyiapkan terkait dengan pakaian maupun perlengkapan dalam, karena mereka juga tentunya sangat terbatas pada saat mereka selama di asrama ini, sehingga kita menyiapkan terkait dengan pakaian maupun perlengkapan dalam daripada laki-laki maupun perempuan. Selain itu juga layanan dukungan psikososial, karena tadi apa yang ditanyakan bahwa bagaimana secara psikologis mereka, kita sudah menyiapkan 7 psikolog seperti itu. Yang kedua, kemudian kami juga menyiapkan tenda dari Kementerian Sosial. Di situ ada permainan untuk anak-anak, siapa tahu anak-anak juga mungkin sudah sangat jenuh, sehingga mereka bisa mungkin sedikit bermain dan menghilangkan kelelahan dan kejenuhannya. Kemudian juga mungkin dari Kemenkes nanti juga lebih detail adalah posko kesehatan 24 jam sudah kami siapkan. Untuk kamar ataupun untuk penginapan mereka, penginapan selama di sini, tadi kami sudah memilah dari data yang kami dapat dari Kementerian Luar Negeri seperti itu. Memang mana yang memang untuk gedung A, gedung B, dan gedung C. Sedangkan untuk yang sakit, memang kami bisa sendiri untuk di gedung H ya, seperti itu kita gedung H. Dan mereka sudah kami siapkan terkait dengan minum dan segala keperluannya dari Kementerian Sosial. Total bantuan yang disupport dari Kementerian Sosial sebesar 1.114.770 rupiah. Itu yang disupport dari Kementerian Sosial. Nanti kami masih tetap menyesuaikan terhadap kebutuhan sampai dengan kloter ketiga. Nanti kami tetap akan menangani dan memberikan pelayanan seoptimal. Bisa diulang ini untuk yang kloter pertama? Tidak, jadi ini untuk 3 kloter. Tiga Ya, kloter. kami sudah menyiapkan untuk 3 kloter. Tetapi untuk kloter pertama kan hanya 385 ya, seperti itu. Ya. Diulangnya 1 miliar berapa tadi? 1.114.770 untuk 3 kloter. Tapi ini masih angka, mungkin kami menyesuaikan nanti ya dengan kebutuhan sesuai dengan kebutuhan. Jadi total 5 hari ya. Iya, 5 hari itu dari Kalau pertama. misalkan ada yang ingin pulang selanjutnya, bagaimana prosedurnya? Kalau ingin pulang, kan tadi sudah dikatakan ada bisa dilakukan secara mandiri. Kalau memang ada keluarga yang menjemput atau dari pemerintah daerah seperti itu. Berarti nanti pemerintah daerah yang memang ini kan sudah ada beberapa pemerintah daerah dan beberapa provinsi yang siap untuk melakukan penjemputan. Syaratnya aja mungkin. Sebenarnya kalau syarat ya kita tidak, nanti kita akan meminta data secara kelengkapan data mereka, sehingga kita yakin bahwa mereka pulang dengan selamat dan tidak terjadi sesuatu seperti itu. Terkait dengan barang-barang ada yang tinggal, bagaimana prosedurnya? Dibawa ke sini? Ya, akan kita bantu dibawa ke sini. Jadi tinggal melaporkan kepada memang berbentuk kepanitiaan dari beberapa kementerian lembaga. Nanti kami akan bantu untuk barang-barang yang kita realisasi. Sehingga mereka kenapa saat ini memang belum bisa langsung diperbolehkan untuk pulang. Kami harus mendata terlebih dahulu secara detail, kemudian dan menjamin seluruh perlengkapan itu memang mereka ada. Kedua juga terkait dengan kesehatannya dan sebagainya. Mereka kan harus istirahat terlebih dahulu ya, karena sudah sangat panjang perjalanannya. Ada call center-nya Bu? Kalau call center